Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila, mahasiswa Universitas Negeri Makassar dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, angkatan 2019 kelas A. NIM 1944041029. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang instrumen evaluasi proses dan hasil untuk memenuhi UAS mata kuliah Manajemen dan Supervisi BK. Jadi di layangan bimbingan klasikal yang dibawakan oleh guru tersebut itu membahas materi tentang emosi. Nah, menurut pendapat dari siswa-siswa yang ada dalam bimbingan klasikal itu, emosi adalah ungkapan perasaan marah, sedih, bahagia yang sifatnya bersifat kompleks. Nah, pada akhir dari layanan bimbingan klasikal, gurunya itu menjelaskan tentang ada beberapa cara menata emosi, yaitu yang pertama, introspeksi diri, yang kedua, jika emosi dalam keadaan berdiri, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan jika masih belum reda, maka segera berwudu. Jika belum mempan juga, maka cepat sholat 2 rakaat. Kemudian yang ketiga ada minum air putih. Dan yang keempat, sadari akibat dari emosi yang tidak terkendali. Yang kelima, lakukan kerja fisik yang bermanfaat. Contohnya, main basket. Yang keenam, luangkan kekesalan, kejengkelan atau kemarahan dalam bentuk tulisan, misalnya membuat puisi. Dan yang ketujuh yaitu marahlah secara wajar dan terkendali dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Evaluasi proses yang dapat kita ambil dari layanan bimbingan klasikal yang dibawakan oleh guru itu, yaitu dari segi aspek pengamatan. Di sini guru akan menilai atau memberikan setiap skor dari segi aspek pengamatan. Yang pertama yaitu siswa terlihat bersemangat dalam mengikuti setiap tahap selama bimbingan klasikal berlangsung. Jadi di sini siswanya itu ketika gurunya masuk, mereka tampak ceria dan sangat antusias. Yang kedua, siswa berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, pada saat guru bertanya kepada siswa tentang apa itu emosi, banyak siswa yang mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, siswa mampu terlihat aktif selama layanan bimbingan klasikal. Jadi seperti yang saya katakan tadi, banyak siswa yang mengungkapkan pendapatnya. Di situ siswa yang terlihat aktif itu banyak yang mengangkat tangannya untuk mengeluarkan pendapat. Kemudian yang keempat, siswa antusias dalam mengamati media permainan. Nah, antusiasnya itu ketika disuruh untuk memainkan peran lampu merah, hijau, dan kuning, banyak siswa yang maju ke depan ke atas untuk mengikuti permainannya. Yang kelima yaitu siswa mampu menyelesaikan setiap tahap permainan yang ada. Jadi waktu siswa naik ke atas untuk melakukan permainan, mereka itu melakukan dengan sangat baik dan mereka mampu untuk sampai ke tahap yang terakhir. Jadi evaluasi hasil yang dapat saya ambil dari layanan bimbingan klasikal yang dibawakan oleh guru itu yaitu yang pertama kita akan mendapat pemahaman baru, yang dimana satu, jelaskan apa yang dimaksud dengan emosi. Yang kedua itu identifikasi cara menata emosi. Dan yang ketiga yaitu jelaskan makna yang terkandung dalam permainan lampu lalu lintas warna merah, hijau, kuning, dan yang kedua itu ada perasaan positif. Nah, di perasaan positif ini kita akan meminta siswa untuk
memberi jawaban setuju atau tidak pada kolom yang sudah disediakan dengan memberi tanda checklist. Yang pertanyaannya itu berisi, saya senang mendapat materi tentang cara menata emosi. Yang kedua, pemahaman tentang cara menata emosi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu, orang akan dihargai dalam kehidupan sehari-hari jika ia memiliki emosi yang baik. Yang keempat yaitu, saya harus dapat membangun emosi yang baik dimanapun saya berada, karena akan bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang kelima yaitu, saya harus belajar menata emosi, karena akan ada kebaikan yang saya dapatkan. Kemudian, yang terakhir yaitu kita akan mendapatkan keterampilan atau action. Nah, setelah mempelajari apa itu emosi dan bagaimana cara menata emosi yang baik, bagian terakhir itu di layangan bimbingan klasikal gurunya menjelaskan untuk itulah mari kita coba menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana itu cara menata emosi yang baik seperti yang telah dicontohkan oleh teman-teman di permainan sebelumnya. Nah, pada bagian akhir itu, bagian penutup, gurunya meminta menuliskan dan menceritakan apa impian atau keinginan siswa di masa depan dalam selembar kertas dan kemudian dikumpulkan kepada gurunya tersebut.